Penilaian hazard iklim kerja dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang disusun oleh tujuan pemeriksaan hazard iklim kerja. Yang pertama, mengetahui tingkat suhu, kelembapan, dan tingkat udara. Yang kedua, melakukan pengendalian 5 level of prevention. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian dengan hierarchy of control jika hasil di atas nilai ambang batas. Untuk alat ukur, menggunakan alat ISBB atau WBJT yang telah terkalibrasi. Kemudian pastikan baterai cukup dan pastikan sumbu bola basah bersih. Cara pengukuran. Yang pertama, membuat mapping atau dana lokasi yang akan dilakukan pengukuran. Yang kedua, letakkan alat sekitar 1 meter dari permukaan lantai. Yang ketiga, nyalakan alat lalu tekan panah atas dan bawah secara bersamaan sekitar 2 detik atau memilih indoor atau outdoor. Dan yang terakhir, biarkan selama 10 menit agar sensor menilai kestabilan suhu sekitar. Pada perhitungan laju metabolik, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Berat badan pekerja dalam kilo dibagi 70 kilo dikali laju metabolik dalam observasi. Pada kategori istirahat, laju metabolik 115 atau di antara 100 sampai 125. Contoh aktivitas duduk. Pada kategori ringan, laju metabolik 180 atau antara 125 sampai 235. Contoh aktivitas duduk sambil melakukan pekerjaan ringan dengan tangan atau dengan tangan dengan lengan dan mengemudi, berdiri sambil melakukan pekerjaan ringan dengan lengan dan sesekali berjalan. Pada kategori sedang, laju metabolik 300 atau antara 235 sampai 360. Contoh aktivitas, melakukan pekerjaan sedang dengan tangan dan lengan, dengan lengan dan kaki, dengan lengan dan pinggang, atau mendorong atau menarik beban yang ringan dan berjalan biasa. Untuk kategori berat, laju metabolik 415 atau antara 360 sampai 465. Contoh aktivitas, melakukan pekerjaan intensif dengan lengan dan pinggang, membawa benda, menggali, menggergaji secara manual, mendorong atau menarik benda yang berat, dan berjalan cepat. Untuk kategori sangat berat, laju metabolik 520 atau lebih dari 465. Contoh aktivitas, melakukan pekerjaan sangat intensif dan kecepatan maksimal. Untuk nilai ambang batas yang sesuai aturan baru sebagai berikut. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan hasil pengukuran iklim kerja sebagai berikut. Setelah melakukan identifikasi risiko bahaya iklim kerja, jika ada yang mengalami peningkatan dari nilai ambang batas, maka dapat dilakukan pencegahan menurut 5 level of prevention yang bisa diterapkan menurut level NCLAR. Yang pertama, health promotion, yaitu melakukan penyuluhan mengenai bahaya iklim kerja yang tidak sesuai, membuat poster dan pamflet mengenai bahaya iklim kerja yang tidak sesuai, dan membuat video edukasi mengenai bahaya iklim kerja yang tidak sesuai. Untuk specific protection, pertama, melakukan pengukuran iklim kerja secara komprehensif terhadap semua ruangan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan cara menggunakan pakaian tipis untuk mencegah iklim yang panas dan penggunaan pakaian yang dapat menyerap keringat. Untuk early diagnosis and prompt treatment dapat dilakukan dengan mengenali gejala dehidrasi akibat iklim panas. Kemudian, untuk disability limitation, minum banyak air dan jus buah yang encer menyesuaikan dengan kebutuhan cairan dan mengganti cairan yang hilang apabila mengalami dehidrasi berat dengan cairan NaCl atau L secara intravena. Dapat juga dengan penggunaan pendingin ruangan dan penggunaan air purifir. Untuk rehabilitation, dapat melakukan pengukuran iklim kerja secara komprehensif terhadap semua ruangan dan melakukan observasi untuk melihat perkembangan. Apabila saat melakukan penilaian atau identifikasi sumber bahaya, salah satunya adalah iklim kerja, kemudian menemukan adanya hazard atau resiko bahaya, maka perlu dilakukan pengendalian menggunakan hierarchy of control. Yang pertama, eliminasi, yaitu menutup jendela menggunakan tirai agar cahaya matahari tidak masuk. Yang kedua, substitusi, tidak ada yang dapat dilakukan. Yang ketiga, isolasi, yaitu menutup pintu agar tekanan udara dari luar tidak mempengaruhi iklim kerja ruangan. Yang keempat, engineering control, yaitu melakukan modifikasi alat ataupun tempat kerja sehingga pekerja aman dan tempat kerja terhindar dari perubahan suhu secara tiba-tiba.
Yang kelima, administratif kontrol, yaitu mengatur jadwal shift bagi pekerja agar tidak menderita akibat kepanasan dan kelembaban yang berlebihan. Yang keenam, alat pelindung diri, di mana menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Itulah hasil penilaian iklim kerja dari kami Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.